Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para praktisi maritim, terutama para Marine Superintendent atau para OS atau pemilik kapal, operator kapal, di mana kapalnya mengalami atau harus menjalani pengedokan, ya. Nah, pada saat menjalani pengedokan, ternyata ditemukan pada lambung kapal tersebut mengalami pitting, ya. Pitting kayak lubang kecil-kecil itu karena adanya korosi, ya, korosi. Nah, apa penyebab pitting? Nanti kita jelaskan pada sesi yang terpisah. Namun kali ini saya akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan saat kita menemukan lambung kapal yang berada di bawah garis air mengalami pitting dan kapal berada di atas galangan kapal. Apa yang harus kita lakukan? Ini adalah topik kita kali ini, ya. Kawan-kawanku semua, kalau kapal kita mengalami pitting, seperti yang harus kita ketahui bersama bahwa pitting harus dilakukan inspeksi secara menyeluruh, ya. Harus diinspeksi secara menyeluruh, mulai dari haluan sebelah kanan sampai ke belakang sampai ke buritan, dan bahkan dari buritan sampai sebelah kiri sampai ke haluan, ya. Kita harus lakukan pemeriksaan atau inspeksi rutin bersama dengan OS, bersama dengan orang galangan kapal, bersama dengan kalau perlu mengajak tim teknis di kantor pelayaran atau bila perlu lagi mengajak badan klasifikasi, surveyor dari badan klasifikasi untuk memeriksa secara menyeluruh, ya. Lakukan inspeksi tersebut artinya dilakukan secara visual, ya, dilihat dengan mata kepala sendiri. Jadi untuk mengetahui secara detail dan menentukan apa namanya berapa jumlah pittingnya, berapa luasnya, seberapa inten, ya, pitting itu pada lambung kapal. Ada yang berkelompok-kelompok membuat satu skater-skater tertentu. Wah, kalau sudah mengelompok itu artinya sudah parah dan kita harus lakukan replating, ya, replating. Tapi kalau masih jaraknya jauh-jauh cuman satu-satu, ya bisa dilakukan pengisian. Pengisian dengan las biasanya. Kawan-kawan semua, apa itu di dalam memeriksa secara visual ini gunakan alat eh, tidak hanya secara visual, gunakan alat namanya ultrasonik, ya. Panggil kontraktor ultrasonik, biasanya lewat galangan, itu akan dilakukan pekerjaan ultrasonik test untuk mengukur ketebalan plat lambung yang berada di bawah garis air, ya. Gunakan namanya NDT ultrasonic test. Nah, berikutnya apa yang harus dilakukan? Setelah itu kita lakukan NDT dan kita jadikan mana-mana yang harus kita perbaiki dengan replating dan mana-mana yang hanya bisa dilakukan las titik atau las isi karena pittingnya tidak dalam, ya. Kalau pittingnya dalam itu berbahaya, ya, berbahaya. Nah, kemudian setelah kita tetapkan, kita bersihkan, ya, area lambung kapal ini kita bersihkan, ya. Kita bersihkan, benar-benar kita bersihkan supaya mengetahui mana yang harus diperbaiki. Bersihkan area yang mengalami pitting tersebut, kemudian tentunya ada terisi dengan kotoran-kotoran atau dengan menggunakan blasting, ya. Kita lakukan blasting atau kontaminan lain, biasanya ada kontaminan-kontaminan lain
kita bersihkan. Kita lakukan dengan sandblasting ya, kita tembakkan pasir untuk di blasting supaya bisa kelihatan yang sebenarnya, piting-piting yang sebenarnya, apakah dalam ataukah pendek itu. Kawan-kawanku semua, dari ultrasonik tadi ketemu daerah-daerah yang tebal, daerah-daerah yang sudah tipis. Yang sudah tipis sudah barang tentu kita lakukan pemotongan atau replating. Tapi yang tebal, yang masih tebal memenuhi di atas ketentuan kelas, kita lihat kalau dia hanya jaraknya jauh-jauh itu bisa dilakukan diisi, tapi kalau jaraknya dekat, berkumpul dekat itu berbahaya, biasanya dilakukan replating ya, replating. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah mengetahui mana daerah-daerah mana yang harus dilakukan replating, mana yang diisi, mana yang apa itu hanya dibersihkan saja ya. Maka lakukan evaluasi struktur secara keseluruhan. Bicarakan itu dengan galangan, bicarakan dengan kelas mana yang harus dilakukan replating, mana yang tidak ya. Beliau akan memberikan pengarahan karena ini risiko berbahaya, risiko bisa bocor dan bisa kapal tenggelam. Ya. Nah, selanjutnya setelah melakukan konsultasi, maka lakukan namanya perbaikan ya. Panggil tenaga kontraktor di bidang konstruksi pemotongan plat atau pengelasan. Jika pitingnya tidak terlalu dalam, katakan pitingnya tidak terlalu dalam, maka area yang terkena bisa diperbaiki dengan pengelasan isi ya. Bisa dilakukan dengan pengelasan isi ya. Atau tambal bagian yang kena dengan bahan yang sama. Ingat materialnya, las isinya harus sama dengan apa namanya struktur logam yang ada di lambung kapal. Karena bila tidak sama, maka akan terjadi beda potensial dan itu akan menjadi apa namanya korosi ya, korosi magnetik ya. Nah, kalau yang dalam, pitingnya dalam, dipastikan harus di replating atau dangkal tapi terjadi pengumpulan pada daerah tertentu dilakukan replating ya. Berkumpul itu artinya di daerah tersebut pasti mengalami risiko berbahaya. Jadi lakukan ultrasonik di sekitarnya kalau memang itu masih tebal ya mungkin konsultasikan dengan kelas ya, konsultasikan. Nah, bila itu sudah dilakukan replating dan isi semua sudah diperhalus dengan surface preparation ya, maka lakukan pengecatan ya, baru dilakukan anti corrosion, baru cat apa itu layer pertama, layer kedua, baru yang terakhir yaitu anti fouling ya. Cat anti korosi setelah perbaikan aplikasi pelindung seperti cat anti korosi atau epoksi, cat epoksi kita lakukan terakhir dengan menggunakan apa namanya uh, anti fouling ya yang berada di bawah garis air. Nah, jangan lupa setelah dilakukan pengecatan, semuanya bersih sudah kelihatan cantik, maka lakukan penempelan zinc anode ya, zinc anode atau katoda protection ya. Katoda protection. Gunanya apa? Gunanya untuk mencegah terjadinya korosi elektrokimia ya, supaya tidak terjadi korosi elektrokimia. Tugas kita belum selesai sampai di situ. Tugas kita harus mendokumentasikan ya, mendokumentasikan dan membuat semacam laporan. Karena ini akan dipakai sebagai dasar untuk docking berikutnya ya, docking berikutnya.
Dokumentasi semua temuan dan tindakan-tindakan yang tadi kelas isi maupun replating untuk di keperluan audit ya, bahwa kapal ada pekerjaan pencegahan terhadap apa namanya piting atau penghilangan piting dengan replating ya. Nah, pemeriksaan dan uji coba artinya dilakukan percobaan setelah perbaikan lakukan pemeriksaan akhir dan lakukan si trial untuk menyatakan bahwa perbaikan telah dilakukan dengan benar ya, dengan benar. Lihat apakah ada pengujian diuji dengan apa namanya dengan tekanan ya, dengan menggunakan vakum tes atau dengan menggunakan hidrotes ya, supaya benar-benar terjadi apa namanya eh, perbaikan itu bisa dilakukan dengan cara baik. Nah, bila kita sudah melakukan itu, maka diharapkan konstruksi kapal itu adalah konstruksinya bisa handal atau reliable dan itu memenuhi ketentuan yang ada di dalam buku SOLAS ya. Safety of Life at Sea. SOLAS bahasa Indonesia ya. Bila ingin memiliki ada di dalam bisa kontak deskripsi. Di samping itu kawan-kawan semua, bila kita melakukan perbaikan itu, ingat semuanya harus tercatat di dalam docking report. Kira-kira itu kawan-kawanku semua, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.